Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sarana administrasi negara yang di dalamnya meliputi birokrasi dalam hukum administrasi negara, hak dan kewajiban pegawai negeri sipil, keuangan negara serta sumber keuangan negara. Birokrasi di sini merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Pengertian pegawai negeri sendiri di sini dalam UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian disebutkan bahwa pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundangan dan digaji menurut peraturan perundangan yang berlaku. Hak dan kewajiban PNS di sini ialah kewajiban PNS sendiri di sini satu, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD 1945, negara dan pemerintahan. Yang kedua, mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang telah dipercayakan. Yang ketiga, menyimpan rahasia jabatan. Yang keempat, kedinasan yang telah dipercayakan. Yang ketiga, menyimpan rahasia jabatan. Yang keempat, mengangkat sumpah atau janji PNS. Yang kelima, mentaati kewajiban serta menjauhkan diri dari larangan. Dan adapun yang menjadi hak PNS ialah: 1. Memperoleh gaji yang layak, memperoleh cuti, jaminan kesehatan, memperoleh tunjangan bagi yang menderita cacat jasmani maupun rohani, memperoleh uang duka, kenaikan pangkat reguler, dan menjadi peserta TASPEN beserta ASKES. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari materi kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari keuangan negara. Pengertian dari keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang ataupun dapat diartikan sebagai segala sesuatu baik itu berupa uang ataupun barang yang dapat dijadikan sebagai milik negara dan masih berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Di sini dijelaskan jika pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara itu ada 4, yakni dari sisi objek, sisi subjek, sisi proses, dan sisi tujuan. Jika dilihat dari sisi objeknya, keuangan negara itu berarti semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, baik itu dari segi dari bidang fiskal, moneter, ataupun pengolahan kekayaan negara yang dipisahkan. Dan jika dilihat dari sisi subjeknya, yang dimaksud dengan keuangan negara itu meliputi seluruh subjek yang memiliki kewenangan terhadap objek, yang sebagaimana contohnya itu seperti pemerintahan daerah, pemerintahan pusat, ataupun badan lain yang memiliki yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dan jika dilihat dari sisi proses, berarti keuangan negara itu mencakup sebuah rangkaian kegiatan yang kegiatannya di sini itu seperti perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai ke kepertanggungjawaban terhadap objek tersebut. Dan yang terakhir adalah dari sisi tujuan. Keuangan negara di sini tuh meliputi seluruh kebijakan, kegiatan atau hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan atau penguasaan objek sebagaimana telah dijelaskan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan jika keuangan negara ini dilihat dari sisi objeknya, terlihat bahwa hak dan kewajiban negara itu dapat dinilai dengan uang, itu dapat diperluas cakupannya seperti dalam bidang fiskal, moneter, dan pengolahan kekayaan yang dipisahkan.
Jika dilihat dari pengolahan keuangan negara dalam subbidang fiskal, itu meliputi kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan anggaran pendapatan dan belanja negara, yakni yang biasa disingkat dengan APBN, mulai dari penetapan arah dan kebijakan umum, penetapan strategi dan prioritas pengolahan, dan lain sebagainya. Namun jika dilihat dari pengolahan keuangan dalam subbidang moneter yang berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sektor perbankan dan lalu lintas moneter, baik itu ke dalam ataupun ke luar negeri. Dan yang terakhir adalah jika dilihat dari subbidang pengolahan kekayaan yang dipisahkan, berkaitan di sini tuh berkaitan dengan kebijakan negara yang dipisahkan, yang pelaksanaannya tuh kegiatan di sektor badan usaha milik negara daerah yang biasa disingkat dengan BUMN atau BUMD, yang orientasinya mencari keuntungan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Sidik, NIM 182301006. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh teman-teman dari kelompok kami, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sumber keuangan negara. Nah, apa itu sumber keuangan negara di Republik Indonesia? Tentunya kita akan sangat banyak sekali timbul pertanyaan dalam hal ini ya. Nah, sumber keuangan negara Republik Indonesia yaitu semuanya yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran negara Republik Indonesia. Selanjutnya, sumber keuangan tersebut berdampak sangat besar terhadap perekonomian negara Indonesia secara keseluruhan. Lalu kemudian ada beberapa sumber keuangan negara Republik Indonesia saat ini, baik itu yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Kemudian menjadi salah satu dasar dalam pembuatan anggaran penerimaan serta belanja negara atau APBN. Pemerintah Republik Indonesia harus biasa mengelola keuangan negara secara cermat, secara teliti, dan memakainya dengan penuh tanggung jawab terhadap negara. Karena dampaknya akan sangat besar dan jangka panjang buat masyarakat Republik Indonesia. Kemudian di sini saya akan langsung uraikan sumber keuangan itu ada dua. Yang pertama sumber keuangan yang berasal dari luar negeri, dari dalam negeri. Lalu yang kedua ada sumber keuangan yang dari luar negeri. Di sini yang pertama adalah sumber keuangan yang berasal dari dalam negeri. Yang pertama ada pajak, kemudian retribusi, kemudian keuntungan BUMN atau BUMD, keempat denda dan sita, yang kelima percetakan uang, yang keenam pinjaman, yang ketujuh sumbangan, hadiah dan hibah, yang kedelapan yang terakhir yaitu penyelenggaraan undian berhadiah. Yang selanjutnya yaitu sumber keuangan negara dari luar negeri, yaitu ada dua. Yang pertama pinjaman program dan yang ketiga pinjaman proyek. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan teman-teman. Apabila terdapat salah satu kekeliruan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan menganalisis atau mengambil kasus dari Anas Urbaningrum, yang mana Anas Urbaningrum ini adalah Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Nah, sebelumnya ia juga menjadi Ketua Fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat. Anas terpilih menjadi anggota DPR pada pemilu 2009. Sejak ia menjabat sebagai anggota DPR, banyak hal yang ia lakukan bukan karena prestasinya di DPR, melainkan tindakan yang mengaruh pada perbuatan melawan hukum.
Sejak ia terpilih menjadi ketua partai, ia itu mengundurkan diri dari jabatannya di DPR. Ia ingin fokus membesarkan partainya. Namun impian itu hanya menjadi angan-angan semata, karena Anas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 22 Februari 2012 karena terjerat kasus korupsi dan kejahatan pencucian uang. Nah, jika ditotal, korupsi yang dilakukan oleh Anas Urbaningrum adalah lebih dari 117 miliar uang yang dikumpulkan Anas dari hasil korupsi. Proyek-proyek pemerintah sekaligus merupakan bentuk kejahatan pencucian uang yang mengumpulkan hanya dalam waktu beberapa bulan di tahun 2010. KPK memberikan dakwaan berlapis kepada Anas, yakni dijerat dengan Undang-Undang Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dakwa ke-1, Anas ini terjerat dengan pasal 12 huruf A junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang kini sudah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Dakwaan yang kedua, Anas dijerat dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 65 ayat 1. Dakwaan yang ketiga, Anas dijerat dengan pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang. Mengacu pada pasal-pasal yang didakwakan kepada Anas dan berdasarkan pada tuntutan yang diajukan KPK, tuntutan yang diajukan KPK itu adalah tuntutannya itu 15 tahun penjara, 1 juta, uang pengganti sebesar 94,18 miliar, dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan politik. Itu adalah tuntutan dari KPK. Tetapi, Mahkamah Agung kemudian menyatakan bahwa Anas bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Mahkamah Agung menjatuhkan vonis pidana penjara 14 tahun dikurangi masa tahanan, denda 5 miliar, 1 subsidiar 1 tahun 4 bulan kurungan, uang pengganti 50,59 miliar, dan 4 tahun penjara. Pidana tambahannya itu berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan politik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.